Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah upaya agar senantiasa hati lapang, tentram dalam nuansa kedamaian. Ketahuilah bahwasannya saat kita menjalani hidup dan kehidupan ini, manakala terjadi ketidaknyamanan di hati, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, perasaan tertekan, stres, bahkan depresi, 4 hal yang mengakibatkan hal tersebut yang menjadikan hidup terasa tidak nyaman, ketenangan jauh dari harapan. Yang pertama, jika kita menjalani hidup dan kehidupan ini menggerutu, ngedumel, seolah tidak menerima atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menjadikan hidup ini tidak nyaman, kedamaian tak kunjung tiba, rasa gelisah terus ada pada diri kita, diakibatkan maksiat, munkarat, dosa-dosa yang tidak segera ditaubati dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, ketahuilah yang menjadikan hidup ini ikut sumbangsi hati tak damai, dikarenakan aneka penyakit hati masih menggurita pada diri kita. Hasad, hasud, iri, dengki, dendam, riya, ujub masih menjadi jiwa keseharian kita. Dan yang keempat, alamat hidup jauh panggang dari api, kedamaian tak mungkin diperoleh, ketenangan pun semu sifatnya jika berpaling dari terpaut hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karenanya otomatis ketika kita ingin hidup ini akan terasa lapang, ketentraman senantiasa ada pada kalbu kita, kedamaian menghiasi hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, jauhkan dari menggerutu, hilangkan keluh kesah, jauhkan hal-hal yang seolah tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginnya begini, ternyata tidak tercapai. Harapannya seperti itu, ternyata pun di luar dugaan, tak kunjung diperoleh. Cita-citanya pun kandas, harapannya demi harapan, keinginan demi keinginan, tak diperoleh. Inginnya sukses, belum digapai. Inginnya A, ternyata B. Terima dengan hati lapang, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, saat ya Allah kau seperti ini, aku sudah tahajud, aku sudah lakukan sesuatu hal ibadah, bahkan ku tambah dengan duha, aku sudah wirid ini, wirid itu aku lakukan untuk tunduk patuh, seraya aku munajat, bahkan di keheningan malam menetes air mata membasahi pipi. Tapi kenapa ya Allah? Hati-hati, ini pun pertanda ketulusan, keikhlasan kita dalam beribadah belum totalitas lillah karena Allah, lillah dengan Allah, ma'allah bersama Allah. Karenanya yang pertama, agar hati lapang, tetap tentram kita, ketenangan akan kita gapai. Stop berkeluh kesah, hiasi senantiasa hidup ini sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Yang ada adalah alhamdulillah ya Allah. Asyik masih mengeluarkan, menghembuskan nafas. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa meneguk air. Alhamdulillah masih bisa menyuap nasi. Alhamdulillah ya Allah, bisa ruku, bisa sujud.
Alhamdulillah masih kau beri waktu. Ya Allah, alhamdulillah. Yang ada adalah hari demi hari, bahkan jam, menit, detik bergeser pun terhias senantiasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Damailah hati dikarenakan selalu terhias syukur dan ridho atas segala ketentuan Allah. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, lapang atas segala ketentuan Allah, Allah pun menurunkan keridoannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, sudah ridho, sudah banyak bersyukur, kok gelisah? Yang kedua adalah aneka dosa maksiat munkarat yang belum segera dimohonkan ampun pada Allah. Ketahuilah, semenjak akil balik, boleh jadi disadari atau tidak, dosa-dosa yang masa lalu, besar kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja, bahkan dosa lahir saja tidak cukup. Mungkin batin kita belum sepenuhnya totalitas kemurnian tauhid kita pada Allah. Segera, dosalah yang memberatkan, yang menjadikan kita berat untuk ibadah. Dosa yang membuat pikiran tidak cerah. Dosa yang menjadikan hati seolah tidak nyaman, dikarenakan terselubung dengan kabut-kabut hitam. Aneka maksiat munkarat yang belum pernah ditaubati. Solusinya, perbanyak senantiasa istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di luar sholat, usai sholat saja, setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita beristighfar. Saat beristighfar disertai taubat. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min kulli dzambin azim. Tubu ilallah taubatan nasuhan. Bertobatlah, bertobat pada Allah, kembali pada Allah dengan taubatan nasuhan. Memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menyadari banyak hal ihwal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadikan dalam hidup ini saat kita melakukan ibadah sebanyak apapun seolah masih sedikit, tapi saat dosa sedikit seolah banyak, sehingga kita mohon ampun pada Allah. Masih diberi waktu sebelum nafas menghembuskan yang terakhir. Ingin kita kembali kepada Allah, sudah diampuni dosa-dosa kita, taubat yang taubatan nasuha, hati pun akan dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sudah ridho, kita sudah banyak syukur, kita sudah banyak mohon ampun, kita sudah sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Tapi kenapa ya, kok masih saja kedamaian di hati tidak langgeng, masih saja ada al-ihwal, kerisauan-kerisauan, ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah kontrol, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kelak dihisab dirimu di yaumil kiamah. Boleh jadi masih ada pada diri kita aneka macam penyakit hati, ibadah rajin, hasad, hasud, dengki, iri, bahkan dendam dipelihara, plus pakai kesumat lagi. Jauhkan ujub, riya, takabur. Percayalah, orang yang hasad, orang yang hasud, orang yang dengki, dia tidak nyaman. Cirinya adalah bahagia orang lain susah, susah orang lain bahagia. Karenanya tebarkan kedamaian. Karenanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah dan mohonkanlah ampun. Berbuat baik kepada yang baik biasa. Mampukah kita? Mereka yang menyakiti kita, mereka yang menodai kita, kita tetap berbuat baik. Tampilkan akhlakul karimah. Salam, tebarkan kedamaian. Jauhkan, buang jauh-jauh hasad, hasud, dengki, dan aneka macam penyakit hati yang lainnya. Insya Allah bagus hablum minallah kita, bagus hablum minan nas kita. Duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas.
ditimpakan malapetaka, bencana, musibah, ketidaknyamanan di hati, melainkan bagus hablum minallahnya, bagus hablum minan nasnya, bagus hablum minan nasnya, lapang hatinya, sesuai dengan yang biasa kita lakukan saat sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di luar sholat, agungkan Allah. Saat ruku, sucikan Allah. Saat sujud, sucikan Allah. Sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Usai sholat, tebarkan kedamaian. Jadikan tampilan kita Islam yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang keempat, apabila kita sudah ridho, syukur sudah senantiasa terhias hidup ini selalu bersyukur, dan kita pun senantiasa mohon ampun, selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sudah lapang, tak ada lagi hasad, hasud, dengki. Namun persoalan yang keempat adalah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Barang siapa berpaling dari mengingat Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Artinya senantiasalah pautkan hati pada Allah, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya di atas sejadah, bukan hanya atas dasar witir ini wirid itu. Di luar sholat terpaut hati selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, senantiasa pautkan hati dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah demikian, maka insya Allah Allah akan berikan kedamaian di hati. Allah dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati senantiasa terpaut pada Allah, akan tentram hati dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah yang ringkas ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah pada Rabbmu. Semua kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ridho, syukur kembali pada Allah. Taubat kembali pada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagus hablum minan nasnya. Artinya pun kembali sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Terus terpaut hati pada Allah, kembali pada Allah. Kalau sudah demikian, irji'a ila rabbik radiyatan mardiyah. Allah ridha. Radiyatan mardiyah. Allah akan berikan hati kita lapang. Allah pun menurunkan keridoannya. Fadkhuli fi ibadi, senantiasa masuklah menjadi golongan hamba-hambaku. Ingat, kita hamba. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita posisikan senantiasa saat kita takwa, saat kita bisa ibadah, saat kita lakukan taat, hakikatnya ditaatkan oleh Allah. Saat kita bisa menghindar maksiat, Allah yang mampukan kita terhindar dari maksiat. Intinya kita tiada daya, tiada upaya, diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisikan terus menerus, hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka akan datang wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia, kedamaian di hati. Semoga senantiasa Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua, dan suatu saat kita menghembuskan napas yang terakhir, tergolonglah seperti hal yang ditalkinkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pun kelak surga tempat naungan kita diberikan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Ghafur, atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.